Identifikasi terkait indikatif koridor-koridor satwa liar yang ada di Aceh. Jadi ada 10 koridor di wilayah menimbulkan efek trauma. Kita atur julnya, langsung muncul zona-zona area-area yang akan menjadi Ini Osin, Pak. Osin, Ya. orang Jepang. Ya, Pak. Osin. Ada satu lagi Pak gajah kita yang sekarang nih waktu zaman Pak Sabto kita tangkap di Sulu Salam. Sekarang Pak Sabto menahan gajahnya lagi hamil, si Septi. Oh, Amil, Septi. Ya. Hamil sama gajah liar di sini. Ya, ternyata ini bukan persoalan baru. Persoalan ini sudah ada dari bahkan 17 tahun yang lalu. Dan tadi masyarakat mengatakan alhamdulillah akhirnya kita punya presiden yang peduli. Bahkan tadi konsesi pribadi beliau milik keluarga pun diserahkan untuk kebaikan bersama untuk gajah, ekosistem maupun manusia, masyarakat di daerah sini. Artinya pemerintah sudah punya solusi untuk mengatasi. Ya, sementara kita sudah pasang kabel ya, jadi kabel kejut ya. Jadi jangan salah, ini bukan yang mematikan, bukan ya. Jadi ini hanya kabel kejut untuk menjaga jarak antara habitat manusia dan gajah. Kemudian juga ada barrier, ada parit yang dipasang ya. Nanti saya minta memastikan kembali agar semuanya berjalan dengan baik ya. Sambil tadi program komprehensif untuk ekologis koridor gajah ini akan kita siapkan dengan lebih baik sehingga konflik gajah, istilahnya itu ya, konflik gajah dan manusia itu tidak akan terjadi lagi. April insya Allah semua rencana kerja sudah berada di tempat, udah bisa dieksekusi. Jadi sekarang sedang ada studi tadi tentang habitat, ya, tentang ekologis, tentang aspek sosial maupun tentang komoditas, ya. Jadi ini semua di-studi supaya baik ya secara saintifik. Nah, tapi sekali lagi sambil merencanakan itu bukan berarti tinggal diam. Perbaikan ekosistem dan habitat untuk koridor ekologis tadi sudah akan dilakukan. Di April nanti sudah final rencana induknya, rencana jangka panjangnya. Dan nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan cek kembali di lapangan. Salah satu perintah Pak Prabowo, Pak Presiden kepada saya adalah mengubah cara pandang kita terhadap, dan sekarang tentu saja tetap dijaga. Kemudian rakyat hanya dari kejauhan melihat betapa indahnya hutan. Permohon, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus terlibat, berpartisipasi, memberikan saran dan kesejahteraan masyarakat di sekitar koridor ekologis gajah ini. Tapi berakal tadi, tapi dari saya permohonan untuk melepaskan lahan-lahan tersebut, tidak lagi diizinkan di lahan-lahan tersebut untuk membuat tempat-tempat HGU ataupun hal-hal yang lain Pak, seperti karena pihak ini katanya Jawa. Jadi ini saya mohon kepada Pak Menteri, kami ada 4 penting yang mengajukan permohonan Kanada. Skenario senior kayaknya ini. identifikasi terkait indikatif koridor-koridor satwa liar yang ada di Aceh. Jadi ada 10 koridor di wilayah menimbulkan efek trauma. Kita atur julnya, langsung muncul zona-zona area-area yang akan menjadi Ini Osin, Pak. Osin, Ya. orang Jepang. Ya, Pak. Osin. Ada satu lagi Pak gajah kita yang sekarang nih waktu zaman Pak Sabto kita tangkap di Sulu Salam. Sekarang Pak Sabto menahan gajahnya lagi hamil, si Septi. Oh, Amil, Septi. Ya. Hamil sama gajah liar di sini. Ya, ternyata ini bukan persoalan baru.
persoalan ini sudah ada dari bahkan 17 tahun yang lalu, dan tadi masyarakat mengatakan alhamdulillah akhirnya kita punya presiden yang peduli, bahkan tadi konsesi pribadi beliau milik keluarga pun diserahkan untuk kebaikan bersama untuk gajah, ekosistem maupun manusia, masyarakat di daerah sini. Artinya pemerintah sudah punya solusi untuk mengatasi. Ya, sementara kita sudah pasang kabel ya, jadi kabel kejut ya. Jadi jangan salah, ini bukan yang mematikan, bukan ya. Jadi ini hanya kabel kejut untuk menjaga jarak antara habitat manusia dan gajah. Kemudian juga ada barrier, ada parit yang dipasang ya. Nanti saya minta memastikan kembali agar semuanya berjalan dengan baik ya. Sambil tadi program komprehensif untuk ekologis koridor gajah ini akan kita siapkan dengan lebih baik sehingga konflik gajah, istilahnya itu ya, konflik gajah dan manusia itu tidak akan terjadi lagi. April insya Allah semua rencana kerja sudah berada di tempat, udah bisa dieksekusi. Jadi sekarang sedang ada studi tadi tentang habitat, ya, tentang ekologis, tentang aspek sosial maupun tentang komoditas. Ya. Jadi ini semua di-studi supaya baik ya secara saintifik. Nah, tapi sekali lagi sambil merencanakan itu bukan berarti tinggal diam, perbaikan ekosistem dan habitat untuk koridor ekologis tadi sudah akan dilakukan. Di April nanti sudah final rencana induknya, rencana jangka panjangnya, dan nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan cek kembali di lapangan. Salah satu perintah Pak Prabowo, Pak Presiden kepada saya adalah mengubah cara pandang kita terhadap